kekal selamanya ya Bapa. Engkau berkuasa di dalam setiap hati orang percaya. Bahkan Engkau berkuasa atas seluruh umat manusia. Segala rancangan dan kehendak ada padamu. Sebab apa yang kau kehendaki itulah yang terjadi ya Bapa. Bukan apa yang kami kehendaki, tapi kehendak-Mu yang jadi. Sebab rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Jalan kami bukanlah jalan-Mu Bapa. Setinggi langit dari bumi, demikianlah rancangan-Mu terhadap rancangan kami. Kiranya digenapi rancangan-Mu atas setiap hidup kami, sehingga kami boleh mencapai apa yang menjadi kehendak-Mu, khususnya visi 2033 bagi NCC Internasional. Kami akan melihat ke depan, karya kemuliaan Bapa akan dinyatakan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Kami semakin teguh untuk kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Berbicaralah malam hari ini. Kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan kode ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati dengan firman Allah bersama katakan amin. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang dimana minta maaf kadang saya tidak sampai menyelesaikan. Sebagaimana kemarin saya mau membahas tentang Taman Getsemani, tapi terlalu banyak saudara hal yang saya harus selesaikan. Dan malam hari ini berbicara tentang Tuhan mau jangan sampai saudara dan saya mengalami yang namanya pencemaran rohani dan pencemaran jasmani, sehingga ada roh intimidasi di dalam hati kita. Tapi saya berusaha ya, karena hari kita sudah tinggal besok pagi ya, doa pagi saya lanjutkan, kemudian malamnya kita pesta rohani jam 7 malam, dan kemudian minggu pagi dan sore ya, tinggal sedikit. Biasanya minggu spesifik saya minta apa Tuhan, tapi pasti akan diselesaikan supaya saudara mengerti bagaimana kita memiliki mental raja, mental imam, khususnya pesta rohani 10 hari ini. Tuhan mau saudara memiliki mental kerajaan, dan itu dimulai dari bagaimana pola pikir kita. Saya sudah mengajarkan bahwa kita semua adalah raja-raja yang akan dipersiapkan memerintah. Jadi Bapak Ibu Saudara mulai hari ini harus mulai membangun diri ke arah sana. Saya akan lanjutkan sedikit lebih dahulu dalam Filipi 2, tolong dibuka ayat yang kemarin kan 5, 6, 7. Mari saya selesaikan dulu supaya kita bisa mengerti bagaimana Tuhan Yesus pun sebagai manusia dia harus melakukan hal ini. Apalagi saudara, bukan Tuhan Yesus, diserupakan dengan Tuhan Yesus, menjadi serupa. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Jadi kemarin kita belajar bagaimana Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan akal budi, mengalami revolusi mental. Cara berpikir saudara harus mulai berubah mulai hari ini, karena kegagalan kita sebetulnya ada dalam cara pandang kita. Karunia itu tidak mengubah cara pandang saudara. Ada banyak kita melihat karunia-karunia yang bagus. Mereka mendapatkan karunia apapun dalam pelayanan, tapi saudara sayangnya
Cara pandang mereka, pola pikir mereka tidak sesuai dengan karunia yang begitu indah. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, karunia itu adalah isian gift dari Tuhan. Tetapi wadahnya itu harus pola pikir kita, cara pandang kita, mindset kita. Sama seperti Bapak Ibu Saudara makan, apa makanan yang paling saudara sukai? Misalkan yang paling umum aja. Nasi pecel misalkan ya. Kita suka nasi pecel, enak Pak. Saudara, nasi pecel ini akan menjadi kelihatan enak ketika ditaruh di mana dia. Saudara, saya kalau lihat orang jualan nasi pecel, jangan lapar lo ya. Kalau saya ngomong begini, itu kalau dikasih bungkus daun ya saudara, aduh rasanya mau nasi pecelnya biasa atau enggak enak, aduh sudah langsung menarik. Saudara dengar, hidupmu menarik itu dari bungkusnya. Nah ini yang Tuhan mau, karunia itu yang nasi pecelnya, tapi kalau wadahnya ini enggak baik saudara, sebagus apapun karuniamu saudara, maka itu tidak akan bermanfaat. Dan banyak minta maaf, kita kalah di sini. Kita tidak bisa jaga sesuatu yang indah itu dengan wadah yang indah. Itu berbeda dengan Tuhan Yesus berkata, hai orang munafik, bersihkan dulu yang di dalam baru supaya nampak di luar bagus. Kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih tapi dalamnya busuk. Itu berbicara tentang karakter. Nah karakter itulah daun ini saudara. Saya pesan, kita ini orang mulia. Jaga hidup kita mulia. Katakan amin. Makanya tadi pagi saya katakan syarat melayani Tuhan itu terkenal baik. Dulu memang kita tidak baik. Dulu kita kotor, kita gelap. Tapi ketika kita berjumpa Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Dan kita dilayakkan untuk melayani. Dan syarat utama melayani harus terkenal baik. Bukan cuma terkenal, harus penuh roh. Jadi semuanya itu sempurna. Gak bisa setengah. Terkenal baik, baru melayani. Saudara, kalau kita tidak terkenal baik, pelayanan kita sebagus apapun akan tidak jadi berkat. Karunia apapun saudara akan hilang semuanya. Kita akan dihina. Nah kita harus mesti memperhatikan. Nah kembali untuk memperoleh wadah dari nasi pecel ini yang bagus. Itu wadah ini cara pandang. Sebab apa yang kau yakini, itu yang kau hidupi. Dari keyakinan saudara, saudara memiliki cara pandang yang berbeda sehingga hidupmu baik, mulia. Orang bilang elegan, indah. Dan banyak kita dapat sesuatu yang baik dari Tuhan itu baik semua, katakan amin. Tapi kenapa orang tidak memandang kita karena hidupmu tidak baik? Hati-hati Bapak Ibu, saya pesan dengan teman-teman pelayan semua. Anda punya karunia-karunia dan juga pendoa semua. Itu tidak ada artinya saudara kalau tidak dibarengi dengan cara pandang. Penting sekali, dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu menjaga hidupnya mulia. Karena dia mau melakukan kehendak Bapa, dia jaga benar. Itu tidak mudah Bapak Ibu saudara, itu berat, itu butuh tantangan. Makanya diajarkan oleh Tuhan, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Lihat saudara, perkataanmu, kesucianmu. Dari mana kita bisa menjadi teladan kalau kita tidak punya cara pandang yang baik? Maka itu yang kita belajar kemarin, saya katakan bagaimana Malaysia dan Indonesia, Singapura dan Indonesia bedanya apa? Airnya sama, makannya sama.
udaranya sama, tempat tanahnya sama, bahkan mereka lebih kecil. Tapi apa yang merubah? Mindset mereka, mental mereka. Beda sekali saudara, sangat beda. Saudara kalau ke sana saudara akan melihat bagaimana culture mereka berbeda, budaya mereka berbeda. Budaya muncul dari pola pikir saudara. Makanya kekristenan hadir mengubah cara pandang saudara sama seperti Kristus. Kalau nasi pecel itu Bapak Ibu Saudara dijual, minta maaf, ditaruh tempat yang tidak layak. Saudara, seenak apapun nasi pecel itu, kita tidak akan pernah beli. Kita akan sudah tidak tertarik. Penting sekali wadah itu. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Kalau saudara bisa jaga tubuh saudara baik, maka semua yang indah dari surga akan semakin indah dalam hidupmu. Dan Bapa di surga akan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Katakan amin. Jangan sembarangan. Kita selalu berkata, wah saya punya karunia ini penglihatan. Wah hadiah-hadiah yang baik dari Tuhan talenta. Tidak dibarengi dengan keteladanan hidup. Gak bisa. Nah itu yang kita latih semua dari mindset. Minta maaf saudara. Memang saudara lahir dari keturunan kerajaan. Misalkan dari Ratu Inggris. Tapi saudara kelakuanmu minta maaf. Seperti orang-orang yang bukan dari kerajaan. Malu saudara. Padahal ini anak raja. Anak raja kok kelakuannya begitu. Makanya kenapa di istana kerajaan hari ini di Inggris pun semua ditata dengan benar saudara. Saudara cara makan semua ditata dan itu alkitabiah. Makanya menjadi murid Kristus saudara ditata, dibentuk, diproses. Indah. Sama seperti keindahan Bapa. Mari sekarang berjuang ke sana. Itu yang namanya puncak kesalehan nanti di sana. Goal kekristenan kita ketika saudara meninggalkan dunia ini engkau mulia dan saleh. Itu kejar. Jangan sampai engkau mati terkenal Anda tidak baik. Dan walaupun kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang dan kita dijemput dan kita tidak mengalami kematian. Kenapa Allah Bapa berkata inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Karena Tuhan Yesus menjaga tubuh ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara memperlakukan tubuh saudara sebagai bait Allah kalau pola pikir saudara tidak berubah dari dunia. Nah kita akan mengejar talenta. Kita pikir talenta karunia itu sudah bikin indah kita. No. Kalau tidak dibarengi dengan mindset yang bagus, itu sebagai wadah, pola hidup yang baik. Gak pantas saudara. Misalkan orang kerajaan gitu ya. Keluar sambil kaca pinggang marah-marah gitu. Itu gak pantas. Masih bersama saya? Gak ada itu Ratu Inggris kemudian anaknya keluar bengok-bengok meso-meso. Gak ada. Mereka santun semua, jalannya udah diatur. Mereka punya pengawal-pengawal, ngapain bingung? Kita nggak pernah bisa jaga kehormatan raja. Makanya kan saya berdoa Tuhan ampuni orang Kristen di Indonesia. Yang sudah menginjak-injak darah Tuhan Yesus. Yang sudah menghina Tuhan Yesus. Dan menyalibkan kedua kali Tuhan Yesus di muka umum. Ampuni Tuhan kelakuan mereka. Bapak Ibu Saudara kita nggak pernah bisa menjaga kehormatan Tuhan Yesus. Hidup kita nggak pernah diberikan sebagai yang mulia. Kenapa kok kita nggak bisa berubah? Karena pikiran kita masih dikuasai dengan manusia lama kita. Bapak Ibu Saudara ini PR. Sekali lagi ke depan visi 23. Saudara harus bisa noto hati, noto pikiran, noto urip. Apa itu artinya? Enggak ngerti toh?
ya toh. Menata hati, menata pikiran, menata hidup. Jangan sembarangan lagi. Siapa kamu? Siapa? Tolong saudara, kalau tidak semua yang datang dari surga akan sia-sia dalam hidupmu. Makanya Rasul Paulus memilih 7 orang yang melayani. Bukan firman loh saudara. Melayani, penata layanan ibadah. Baksos, nata kursi, sound system, semua yang sifatnya lahiriah tapi digunakan untuk pelayanan, harus dipilih the best people. Orang-orang yang the best. The best, bukan bedes. Do you know bedes? Nggak tahu bedes? Monkey bedes itu. Kerah, monyet. Saudara, saya berdoa minggu nanti puncak Pentakosta. Meskipun kelompok kita, komunitas kita kecil, tidak besar, tapi kita orang-orang yang the bestnya Tuhan. Memang saudara pekerjaannya tukang sampah, tapi kau punya kemuliaan raja. Omonganmu beda, cara ngamukmu beda, lirianmu beda, makanmu beda. Karena kau diatur oleh Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Namanya berkuasa. Mudah enggak? Tidak. Saya pun belajar terus. Karena kita mudah terkontaminasi. Manusia itu kayak bunglon. Bunglon itu ada di tempat coklat jadi coklat. Bunglon itu ada di tempat hitam jadi hitam, hijau jadi hijau. Kita kecenderungan manusia didesain bisa beradaptasi. Makanya ada level bawah sampai level atas. Meskipun konglomerat saudara, ketika dia ada di level bawah, dia beradaptasi. Itu manusia. Memang saudara tidak biasa mandi di kali, tapi keadaan membuat kamu beradaptasi nanti. Bisa mandi di kali. Lah yang biasa mandi di kali, di kamar mandi, tidak kerasan juga. Lo tanya aja. Lo tanya. Lo kita dulu punya pembantu. Tidak enak Pak. Lo biasa terbuka. Anda tidak pernah ngalami. Tidak pernah mandi di kali soalnya. Saya juga tidak pernah. Tapi itu memang begitu. Kalau tidak percaya, kita dulu punya orang yang kita rawat. Biasa tidur di jalanan. Suruh tidur di kamar. Dia bisa tidur. Makanya saudara tidak bisa memindah orang yang di depan toko biasa tidur, sudah bikin apartemen itu. Di daerah Jagalan juga. Itu coba dikasih rumah susun dia nggak mau, betul nggak Pak Rudi ya? Sulit loh bawa mereka. Karena apa? Habit. Manusia itu sudah terbiasa. Makanya saudara tidak usah khawatir. Mau ada di bawah, di tengah, di atas. Kita semua bisa beradaptasi. Bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Allah kita bisa cakap menanggung segala perkara. Itu orang Kristen sebetulnya. Dan tidak mudah loh saudara. Maka itu kita perlu berjuang. Kita perlu melatih mental. Saudara perlu mendapatkan pengarahan terus. Karena saya pun juga mengalami. Kalau Alkitab mengatakan iblis itu menyerong kerajaan surga. Memang kita mau dijatuhkan. Sehingga Rasul Petrus tidak bisa memilih pelayan itu hanya orang biasa. Orang the best. Orang the best itu excellent. Dipilih orang yang terkenal baik. Orang yang penuh. Full. Full saudara. Katakan sama saya full. Full itu apa? Penuh. Pak ngisi bensin berapa? Full. Full tank. Tuhan itu mati di surga menjadikan saudara full, penuh. Makanya hukum utama terutama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap. Tidak bisa setengah. Karena Tuhan Yesus naik atas kayu salib dengan segenap hidupnya. Tuhan minta segenap, full. Penuh
dengan iman, penuh dengan roh, penuh dengan hikmat. Itu melayani bukan firman, saudara. Dan Stefanus adalah orang yang penuh iman dan roh. Stefanus melayani para janda. Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu luar biasa. Karena yang kita layani itu ada raja. Maka Tuhan tidak mau pelayan-pelayan yang menjadi orang biasa. Tapi saudara melalui kepenuhan Allah Pentakosta menjadi orang yang luar biasa. Keluar biasaan saudara bukan tergantung dari hartamu. Banyak orang kaya biasa, tidak luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak punya mindset yang benar. Memang kaya, tapi kelakuannya gak sesuai dengan duitnya. Tampilannya gak sesuai, banyak saudara. Tapi orang sederhana, dia tidak punya apa-apa, tapi dia mulia. Orang memandangnya dengan hormat. Karena mereka diteladani. Bahkan banyak minta maaf, orang punya semua, tapi dia tidak pantas jadi orang kaya. Kalau saudara kumpul dengan para jet set itu bukan cuma dilihat pakaiannya, tapi sikapnya, sifatnya, semua. Sebab tidak pantas. Kalau saudara adalah ratu, tetapi tingkah lakumu, minta maaf, seperti orang yang tidak terpelajar. Saudara pasti berkata, sayang. Demikian juga dalam kekristenan. Bukankah saudara adalah ratu-ratu Tuhan? Saudara adalah raja-raja Tuhan yang akan memerintah. Katakan amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara, perlunya merubah di sini pola pikir. Orang gila, saudara, tidak bisa memakai otaknya. Jadi wajar kalau orang gila ngomel-ngomel, ngomong sendiri, senyum-senyum, terus marah, wajar, tidak mikir. Makanya selama saudara sekarang ini diberi kasih karunia untuk bisa hidup, pakai pikiran, arahkan saudara, terus latih. Kalau tidak, saudara tidak sepadan dengan panggilan surgawi yang saudara punya. Dan minta maaf, kita memalukan. Saya tidak mau imam-imam saya, pendoa-pendoa saya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, di luar saudara memalukan. Memalukan itu apa? Berbuat tidak benar, Pak? Bukan. Apa yang kau terima dari Tuhan tidak sepadan dengan pola hidupmu. Malu-maluin. Sama seperti saya gembala, predikat saya gembala. Tapi kelakuan saya, saudara lihat, di pasar-pasar saya tipu orang, gak pantas saya. Bukan sekedar nipunya, tapi apa yang Tuhan berikan dengan apa yang kita lakukan harus sepadan. Katakan amin. Itulah yang Rasul Paulus ajarkan, hendaknya hidupmu berpadanan dengan Injil yang kau terima. Katakan amin. Mulai hari ini semua harus diubah. Katakan amin. Jangan saudara berpikir, Pak saya orang kampung, Pak saya orang tidak sekolah, Pak. Tidak. Di dalam Tuhan Yesus semua diserupakan sama seperti Kristus. Katakan amin. Filipi 2 tadi ayat yang ke 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Makanya Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Tuhan Yesus masuk merendahkan diri. Dia Tuhan loh saudara. Karena dia harus mengambil casingnya manusia. Dan inilah yang membuat Tuhan bisa menerima predikat. Inilah anakku yang kukasih, kepada aku berkenan. Artinya Tuhan bangga. Karena Tuhan Yesus bisa membawa tubuhnya sebagai tempat kediaman Allah. Dengan merendahkan dirinya. Hanya merendahkan diri, kita akan bisa dipakai Tuhan. Tuhan menentang orang yang congkak. Perubahan mindset dimulai dari merendahkan diri. Orang yang tidak bisa merendahkan diri tidak pernah berubah. Sukar berubah.
Karena di hadapan Tuhan dia sombong, dia keras, dia melawan Allah. Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan apa saudara? Taat sampai mati. Kenapa dia perlu taat? Dia Tuhan kok, dia firman, dia anak Allah. Untuk mengemban misi keselamatan saudara. Tuhan Yesus harus mencapai raja. Dia harus sampai sana untuk saudara. Kalau Tuhan Yesus gagal saudara, tidak ada pokok keselamatan lagi. Dan dia taat sampai mati. Ini yang perlu kita lakukan. Bahkan Tuhan berjanji. Di dalam 2 Tawarik berapa itu? 7 ayat 14 toh yang kita baca. Umatku yang merendahkan diri berdoa mencari wajahku. Apa janji Tuhan? Mataku dan hatiku akan ada di hidupnya terus. Itu merendahkan diri. Dan merendahkan diri itu berdoa. Arti berdoa menyerahkan kehendaknya bekerja dalam hidup kita. Bukan kehendak kita. Dan berbalik dari jalan yang jahat. Saudara, Tuhan harus menemukan di tempat ini, gereja ini. Memang gereja ini sederhana. Gereja ini tidak megah. Tempat ini biasa. Tetapi kita punya yang namanya nilai yang di hadapan Tuhan. Karakter. Kita punya kehidupan yang mulia, yang saleh. Dari semua imam-imam yang menuju ke arah sana. Maka Tuhan akan senang saudara. Dan Tuhan akan mendengar dari surga doa kita. Bahkan ayat 15 dikatakan mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ayat 15-nya itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu mengerti, yang tadi itu udah gak usah dah. Kembali ke Ibrani. Ya, nanti kita sering baca itu dah. Kembali ke Filipi 2 tadi. Yang ayat 8. Jadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Tuhan Yesus menyelesaikan sampai akhir. Orang-orang yang punya niat hati menyelesaikan sampai akhir. Tanggung jawab. Maka mereka akan mengalami perubahan mental yang bagus. Orang yang tidak punya tanggung jawab, mentalnya bobrok. Siapapun dia, dari golongan apapun, mau konglomerat lah, mau orang biasa. Orang yang tidak punya tanggung jawab, mentalnya bobrok. Mental bobrok, saya kasih tahu, tidak ada hubungannya dengan karunia. Anda boleh pinter apapun, tapi mentalmu bobrok. Karunia sangat berbeda dengan tanggung jawab. Sebab banyak orang Kristen membanggakan karunia. Tapi dia punya mental bobrok, saudara. Minta maaf, kata-kata saya kasar. Tahu mental bobrok. Bobrok itu apa? Hancur, rusak. Udah. Gak berguna. Karena mereka tidak tanggung jawab. Anak-anak sejak dari kecil ajar tanggung jawab. Bukan soal nilai ulangan. Anak saya dulu, karena saya adalah pribadi yang mengalami trauma masa kecil. Saya dipaksa untuk bisa, padahal saya tidak bisa. Dan saya waktu itu, ingat saya dikeluarkan malam-malam. Aneh juga. Sejak itu saya berjanji saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti ini. Masalah sekolah, saya tidak bisa baca saudara. Ya bukan kesalahan saya sebetulnya. Karena apa? Umur belum sampai. Zaman dulu kan mencuri umur sering. Padahal waktunya kelas 1 itu kan paling enggak umur 7 lah. Saya umur 6 dimasukkan, enggak ngerti apa-apa. Enggak bisa nyepel itu bingung saya.
Maka itu saya katakan ke anak-anak saya, yang papa lihat bukan nilai nak. Kamu nilai 5, nilai 4 tidak apa-apa. Tapi kamu tanggung jawab. Dan puji Tuhan anak saya nilainya ranking semua. 8 itu nangis pulang sama mamanya. Ma, saya nangis. Opa, dapat 8. Loh 8 kok nangis? Tidak ada yang ngajarin. Jam 4 pagi mereka belajar sendiri. Pembantu suruh bangunin. Saya tidak pernah paksa. Tuhan pun tidak paksa saudara dengan nilai. Tapi tanggung jawab. Saya marah kalau anak saya ulangan tidak belajar, saya marah. Saya tidak melihat hasil, tapi kakak saya, saudara, ya karena ya bersyukurlah kalau punya bapak dulu tidak bisa baca tulis ya toh waktu kecil, tapi masa tertentu saya kemudian bisa ranking. Tapi kakak saya saudara cum laude, anaknya saudara dapat nilai 8 diajar. Untung tidak gila sampai hari ini, ya baik. Puji Tuhan karena kasih karunia. Nangis saudara, ini geger apa sih saya bilang. Belajar kok tengkar di rumah. Dimuarai, kasihan saudara. Dapat 8 itu kan puji Tuhan. Dimarahi saudara. Karena ibunya cum laude. Anaknya cum darat. Makanya bersyukurlah. Tapi kembali saudara. Tanggung jawab itu lebih penting, bukan hasil. Hasil itu bagian Tuhan. Lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang terbaik buat saudara. Udah, gak usah iri sama orang, lihat orang begini, gak usah. Lakukan apa yang sesuai dengan panggilanmu, lakukan apa yang Tuhan beri sesuai dengan kapasitasmu, dan usahakan dirimu tetap mulia supaya Allah dimuliakan dalam hidupmu. Maka engkau akan berjalan dalam rancangannya, dan rancangannya tidak pernah gagal dalam hidupmu. Engkau akan melihat karya kemuliaan Bapa. 20:33, katakan amin. Penting loh saudara. Maka ayat 9 yang saya senang. Saya senang ayat 9. Itulah sebabnya. Katakan sama saya 1, 2, 3. Itulah sebabnya. Lagi, itulah sebabnya. Itulah sebabnya itu adalah result atau hasil dari apa yang dia kerjakan. Jadi kalau saudara tidak mengerjakan apa-apa, Allah tidak akan mengerjakan apa-apa dalam hidupmu. Nah, patokan kita kan selalu yang kelihatan. Saya ajarkan hidup dengan iman itu bukan melihat apa yang ada di dunia. Saudara sudah rajin berdoa, saudara sudah melakukan ini, melakukan itu bagi Tuhan. Tapi yang di dunia kau tidak dapat apa-apa, bersyukurlah. Karena Allah menyediakan jauh lebih lagi pada kehidupan kedua. Itu yang kamu pegang. Pengharapan yang kita punya adalah pengharapan di dalam Kristus yang tidak kelihatan. Dan ada. Jangan kekristenan kita dipatok kepada yang nampak. Anda akan menyesal mengikut Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang beruntung saja, yang kaya, yang punya duit. Ya mereka beruntung karena mereka melihat sesuatu yang sesuai dengan janji Tuhan. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak memperoleh seperti yang mereka peroleh? Apakah Tuhan tidak adil? Sekali lagi, janji Tuhan itu untuk serata semua orang Kristen. Bukan untuk dunia, tapi untuk nanti di surga. Bagi orang-orang yang melakukan dan merendahkan di taat. Maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak menjaga hidupnya, dia tidak bertanggung jawab, dia tidak menjaga nama Allah Yahweh, kira-kira bisa enggak namanya menghancurkan segala nama? Tidak bisa. Itu yang saudara harus mengerti. Tolong buka Ibrani 5 ayat 7. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak menganggap ringan kasih karunia ini. Tanpa melakukan apa-apa saudara dapat sesuatu nanti. Tidak. Apa yang kau dapat nanti di surga tergantung apa yang kau lakukan di bumi. Maka ini kita berlomba mencari yang berkenan. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah apa saudara? Mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, itu Yahweh, Allah, Elohim, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan.
Dalam hidupnya sebagai manusia ia mempersembahkan doa loh saudara. Saudara pikir Tuhan Yesus jalan-jalan? Karena saudara pikir bahwa dia anak Allah, dia pasti punya nama di atas segala nama. Tidak. Dia pakai otoritas Allah. Dia tidak pakai nama Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk? Dia hanya memakai otoritas Allah. Dia katakan, bangkit berdiri. Dan murid-muridnya tidak pernah memakai nama Yesus, tidak pernah. Karena belum dimuliakan. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata, diam, jangan katakan aku Mesias. Tunggu, karena Mesias ini gak main-main. Dia harus selesaikan tanggung jawabnya. Sekarang saudara mengerti, sebagai orang percaya bukan otomatis. Saudara memang imam dan raja, imamat rajani, tapi nanti akan terjadi. Sedemikian juga Tuhan Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia ia persembahkan doa. Makanya saya katakan dia adalah pendoa syafaat. Setiap saudara yang mengambil apa yang Tuhan lakukan menjadi pendoa syafaat setiap hari, maka akan menerima apa yang diterima oleh Tuhan Yesus dari Bapa di surga. Saudara juga akan terima. Tetapi dengar, tidak cukup menjadi pendoa syafaat. Tapi saudara harus mencapai hidup dalam kesalehan. Bisa mencapai hidup kesalehan. Bagaimana orang saleh? Waktu saya mengerti hal ini saudara, saya bilang Tuhan, sukar sekali untuk hidup berkenan. Sukar sekali orang Kristen mencapai apa yang Tuhan mau. Karena keadaan kekristenan hari ini, keadaan orang Kristen hari ini, apalagi keadaan semakin sukar. Teknologi semakin maju, persaingan semakin kuat. Tuhan Yesus berkata, tidak mudah untuk masuk surga, sebab pintu surga sempit. Lebarlah pintu neraka, dan banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar. Kekristenan saya kasih tahu pintunya sempit. Tapi ajaran hari ini dibuka lebar saudara. Bagaimana mungkin? Kita sekarang mengerti bagaimana Tuhan Yesus didengar doanya. Bahkan bagaimana kita memakai nama Yesus membuka pintu kerajaan surga. Itu karena Tuhan Yesus mencapai puncak kesalehan. Dan saya tunjukkan bagaimana puncak kesalehan itu. Dan ini semua tergantung dari cara pandang saudara. Pikirkan perkara di atas, rubah. Dengan apa yang saya jelaskan saudara akan mengerti, pengertian saudara mengubah mindset saudara, arah hidup saudara berubah, pola hidup saudara berubah, saudara menjaga diri saudara, bait Allah ini betul-betul dijaga, apa yang saudara terima saudara tahu, dan hidupmu berpadanan dengan apa yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan menyediakan saudara bukan hanya sekali tapi berkali-kali, dari satu kasih karunia kepada kasih karunia, kemuliaan kepada kemuliaan. Tingkat pengertian saudara bertambah, karunia bertambah, tanggung jawab, kepercayaan bertambah. Tetapi jangan lupa bertambah pula pola hidupmu sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jangan menganggap remeh hidupmu. Karena Tuhan tidak mau kantong baru diisi dengan anggur baru. Anggur baru tidak bisa diisi dengan kantong yang lama. Kalau saudara menerima anggur baru setiap hari tapi kantongmu tetap lama, maka anggur baru itu akan merusak saudara. Menghancurkan hidup saudara. Maka mau tidak mau saudara harus berubah. Setiap hari kita harus berubah. Setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita minta dipenuhi oleh Roh Allah. Katakan amin. Saya
Saya berharap saudara mengerti. Orang yang tidak berubah karakternya, orang tidak berubah hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan beri, maka apa yang dia beri justru memecahkan hidup saudara, merusak hidup saudara. Kenapa Pak? Semakin diberkati saya semakin hancur hidup saya, karena kamu tidak berubah. Saudara hanya berpikir begini, yang penting Tuhan baik dan Tuhan memberkati, tapi apakah saudara layak menerima berkat Tuhan? Apalagi saudara yang setiap hari minta kepenuhan firman. Saudara belajar firman, saudara minta dari Tuhan, Tuhan kasih, kamu gak berubah. Apa yang dia kasih menghancurkan saudara. Kan aneh. Apa yang dia kasih menghancurkan kita, bagaimana mungkin? Karena memang tuntutannya begitu. Tuhan beri anggur baru, Tuhan tuh selalu beri berkat baru, tapi saudara tidak berubah. Bagaimana menerima berkat itu? Tapi orang yang mau berubah, bertobat, rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan, berkatnya mengalir melimpah. Hati-hati dengan perubahan loh saudara. Kalau saudara jadi orang kaku, tidak mau berubah terus, udah gak usah minta berkat Tuhan. Bahaya saya bilang. Resiko kalau saudara mau berdoa. Saya kan sudah ajarkan. Saudara masuk hadirat Tuhan, ada satu perjanjian. Berubah. Masuk hadirat Tuhan loh saya bilang. Orang masuk hadirat Tuhan, berdoa, itu sama dengan gini. Tuhan, aku siap melakukan. Aku siap menerima dari Engkau. Masuk hadirat Tuhan jangan main-main. Masuk hadirat Tuhan bukan saudara mempermainkan Tuhan. Saudara menjadi orang yang depan belakang tidak sama. Anda masuk hadirat Tuhan, Anda mati rohani, saya kasih tahu. Tidak mudah saya kasih tahu saudara. Makanya orang yang berdoa itu bukan memuaskan hawa nafsunya. Tapi dia masuk hadirat Tuhan, berdoa itu bilang, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Tuhan kalau memang Bapa cawan ini berlalu, kiranya berlalu, bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu. Jadi orang yang setiap hari rindu masih masuk hadirat Tuhan, berarti dia mau kehendak Allah digenapi dalam hidupnya. Dan dia mau berubah sama seperti apa yang Tuhan mau. Bukan masuk hadirat Tuhan untuk suruh-suruh Tuhan. Bukan masuk hadirat Tuhan perintah-perintah Tuhan. Suruh bisnisnya begini, anaknya begini. Siapa Tuhan itu? Jadi kalau saudara berdoa itu yang sopan. Saya bilang, Anda ketemu Raja, Bapak Ibu, saudara, adik-adikku, anak-anakku. Anda ketemu Raja. Anda ketemu Allah yang besar, Maha Kuasa. Bagaimana mungkin Anda bisa melototi Tuhan dan minta segala sesuatu dan perintah-perintah Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati sebab Allahmu mengetahui segala apa yang kau alami. Tetapi berkatalah Tuhan, bawa hamba-Mu ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Coba latih saudara. Jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan masuk hadirat Tuhan seenaknya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana Tuhan sebagai manusia dia merendahkan diri. Sehingga kesalehannya, jadi mencapai kesalehan baru didengar. Apakah setiap doa orang Kristen didengar? Jawab. Yang keras jawab. Tidak. Tidak didengar. Kalau hidupnya tidak saleh. Saudara jangan pikir gini, Pak kemarin tuh loh Pak. Saya kepingin nangka terus ada orang datang ke nangka. Itu orang dunia juga ngalami sama. Gak usah orang Kristen. Saudara tidak akan pernah didengar anak-anakku. Sebab Tuhan menjawab hanya orang benar. Bukan orang doa. Tidak pernah Tuhan menjawab. Pakai nama Tuhan Yesus coba. Kalau berani. Anda pakai nama Tuhan Yesus tapi kamu menghina Tuhan Yesus. Saudara engkau akan tertolak.
Terus gimana toh Pak? Hiduplah yang benar. Bertobatlah setiap hari. Lakukan perintah ketetapannya. Berjalan dalam kehendak kekudusan. Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui Pentakosta ini kita semakin ngerti. Jangan atur Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati. Karena Dia berkuasa atas hidupmu. Dia yang menghidupkan engkau dan Dia yang mematikan engkau. Dia yang melepaskan engkau dari cakar maut. Dia yang sanggup membuat saudara untuk menjadi bagian di dalam rancangannya. Tapi Dia yang sanggup membunuh saudara, melepaskan saudara, menghempaskan kita dan menolak kita. Tuhan memberkati.